Caca yang pakai itu. Kan Caca, masya Allah. Gak apa-apa, baru pertama kok. Masya Allah. Hebat, hebat juga lu kak. Bunda mari. Dua-duanya ini. Nikahnya Muslim, Oh, jadi ditipu. ya itu alur yang umum terjadi sejak dulu sampai sekarang. Iya. Begitu. Jadi yang laki masuk Islam, bersyahadat. Ya, kalau namanya sholat sampai sekarang saya masih hafal semua bacaan sholat. Ashhadu Ashadu an la ilaha illallah. Kita buka puasa dengan sayur laipat ini. Lihatlah mereka, para mu'alaf di pedalaman, berbuka dengan makanan apa adanya. Karena untuk beli beras saja mereka tidak mampu. Ayo, dukung kami dalam kegiatan Ramadan bersama para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia yang ada di pelosok Nusantara. 1. Kegiatan buka bersama para mu'alaf binaan yang tersebar di berbagai daerah pelosok pedalaman. 2. Kegiatan bingkisan Ramadan untuk para mu'alaf du'afa yang tersebar di berbagai daerah pelosok pedalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini, siang yang begitu sejuk di Jakarta, karena kita akan menjelang bulan suci Ramadan, dan terulang tiap tahun bahwa menjelang bulan suci Ramadan permintaan bersyahadat itu banyak banyak, dan sampai sekarang ini tadi ada WA masuk lagi, minta syahadat lagi terus, karena ingin bergabung ikut berpuasa. Dan pada malam hari tadi malam kami mendapatkan kontak akan permintaan bersyahadat satu keluarga dadakan dan minta disegerakan karena ingin ikut berpuasa. Betul? Alhamdulillah, ini satu rombongan, ini satu keluarga. Mohon dibantu diperkenalkan dari ujung sendiri. Mungkin yang kedua pengantar ya. Pengantar berarti satu keluarga ini. Ini tadi satu mobil. Wih, cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya, baik. Ya. Rame berarti tadi ya. Mohon dibantu diperkenalkan kepada Ibu paling ujung. Bu Iis, bukan? Ya, Bu Iis. Bu Iis, mohon dibantu diperkenalkan nama dan seterusnya, mengantarkan siapa saja ini. Saya Bu Iis mau mengantarkan ketiga anak saya untuk menjadi mu'alaf. Yang pertama Putri Cecilia Sitorus, yang kedua Naya Katalea Sitorus, yang ketiga Tupadoli Sitorus. Sitorus marga? Iya. Berarti Batak. Ini mau syahadat, ceritanya bagaimana? Satu keluarga kok mau syahadat, ini dibopong semuanya, dibawa ke sini, bagaimana? Iya, gimana sih, selama rumah tangga saya nggak beres apa hancur dalam beberapa tahun ini, saya nggak ada dukungan dari agama saya itu, di hati saya nggak ada gitu. Yang saya tonton malah tentang ustadz gitu. Kok nggak ada masuk, saya kepengen berdoa nama Yesus gitu, nggak ada. Tapi nggak berani saya ngomong untuk minta masuk Islam sama keluarga saya gitu kan, malu gitu kan. Pas tinggal di sini baru saya minta tolong sama kakak saya ini, saya mau masuk Islam, tapi saya nggak tahu anak-anak ini mau apa tidak gitu kan. Saya tanyalah satu persatu ini, nggak taunya mau ikut saya masuk Islam. Mau ikut semua? Mau ikut semua. Pengen juga kalau ngelihat
pengen pakai kerudungan, tapi nggak, gimana sih, nggak Ibu mau berkerudung? mau. Sebentar, ini nanti disiapkan kerudung karena pensyaratan dadakan, jadi kita nggak siap ini tadi, nggak siap barang. Baik, Ibu pada siang hari ini biasanya orang-orang itu kalau mau untuk bersyahadat, ya kan, itu kan bukan hal yang sederhana. Berpindah keyakinan itu kan ada gejolak hati yang luar biasa. Ini jadi nggak, nah itu. Ibu kok mau akhirnya mengorbankan keyakinan lama Udah saya pikir, sambil bawa keluarga, anak-anak semua, bagaimana itu? udah saya pikirkan udah lama sebetulnya gitu. Cuman kan ya gitu, saya bisa nggak kalau saya balik lagi, takutnya mempermainkan agama gitu. Ibu dulu Muslim? Muslim, kan nikahnya sama orang Kristen gitu. Bagaimana ceritanya ibu ini seorang muslimah, ya, dulu muslimah, Dulu Muslim, terus masuk Kristen, masuk Kristen diajak oleh suami. sebetulnya nggak terlalu diajak gitu kan. Cuman saya lihat udah ada anak-anak, bapaknya juga, kita udah ikut ke Kristen, tapi bapaknya itu tidak mengajarkan ke anak-anaknya gitu. Gimana caranya nanti anak saya biar punya agama. Tadinya awalnya seperti itu gitu. Jadi saya bawa anak-anak ini ke gereja, tiap sekolah minggu saya ajak gitu. Tapi setiap minggu saya ajak ke gereja itu bapaknya nggak pernah mau. Jadi setiap Natal pun nggak ada Natal di rumah kami gitu. Jadi percuma, kok agama kita sebenarnya apa? Itu anak juga mempertanyakan itu, agama kita apa ya, Ma? Kok nggak pernah ada Natal, nggak pernah ada apa-apa di rumah kita tuh. Udah gitu yang kita, pokoknya kalau kita lagi sedih-sedih juga, doa juga kayaknya nggak mau ke Tuhan Yesus nggak ada. Yang kita tonton malah Ustadz lagi kita buka di sosmed gitu. Jadi mau tanya-tanya lah, sama nggak berani sama yang lain, tanyanya sama suaminya ini yang semalam nelpon itu. Makanya saya minta tolong, bisa nggak kalau saya kembali lagi ke Muslim, karena takutnya saya dipikirnya mempermainkan agama gitu. Karena saya di Kristen juga percuma, nggak ada di hati saya, nggak gimana sih, nggak meyakini banget gitu, nggak meyakini. Tetap doa saya, ya Allah, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, begitu terus yang saya sebut gitu. Jadi percuma lah, biar aja saya. Makanya dia bilang, yakin nggak gitu, jangan main-main. Yakin 100%. Saya udah pikirin matang-matang, udah berapa lama ini, berapa bulan, tapi saya tahan sendiri gitu. Saya nggak berani ngomong sama anak-anak saya coba foto-foto pakai kerudung, saya coba terus. Udah dikatain lah, mama apa sih kok pakai kerudung gitu kan. Biarin mama mau login gitu. Tadinya anak ini juga nggak yakin gitu. Saya yakinin terus tiap hari, saya yakinin, akhirnya ya udahlah Ma gitu. Tapi nggak boleh main-main ya, saya bilang iya. Nah, kalau ini memang anak ini udah pengen dari kecil, udah minta peci, minta sarung. Yang mana ini namanya siapa? Tupa. Tupa pakai peci, pakai sarung dari kecil, bagaimana ceritanya? Udah ikut-ikut temennya ke pengajian, cuman karena ditolak. Kamu kan tahu Kristen, orang, ya? tahu orang Batak gitu kan, belum disunat nggak boleh ikut, nah nangis pulang gitu. Jadi ya udahlah, Doli mau masuk Islam biar disunat, iya mau, oh, ya udah kita berangkat. Tiba-tiba abang ipar ini nyari-nyari di YouTube, gitu. Saya juga nggak tahu semalam. Saya udah minta dari kemarin carikan masjid yang ada di KM-nya. Saya bilang saya mau minta diislamkan gitu. Iya. Sekarang belum pada bales, coba kita lihat YouTube, kata dia gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, saya bilang. Saya tanya dulu yang paling besar, kan namanya dia udah rajin ke gereja dulunya, gitu. Saya tanya, ya udah mah mau login, dia bilang. Mau pakai kerudungan juga, ya udah, saya bilang. Saya ajak lah. Sebetulnya ini juga nih taat ini, Kristennya taat. Tapi semalam saya tanya lagi, mau ikut Islam. Tapi belikan aku kerudungan ya. Oh ya udah, saya bilang. Baik, waktu dulu, alhamdulillah ini sebelumnya terima kasih Ustazah Maslahah, akhirnya
sudah mengenakan jilbab semuanya, cantik-cantik, dan Anda semuanya adalah pengikut Yesus yang sejati, mengenakan jilbab seperti Bunda Maria, seperti para muslimah yang lain, murid-murid Yesus semuanya mengenakan jilbab. Baik, hadirin, kita lanjutkan. Bu Iis, waktu dulu dari muslimah kemudian menjadi Kristen, itu pasrah gopoan, pasrah bongkoan maksudnya. Pasrah bongkoan itu bahasa kotanya apa ya? Pasrah total pada suami, menyerahkan semua keyakinannya. Oke, aku ikut suami begitu. Atau tetap ibu sebagai seorang muslimah waktu itu ada muncul rasa keraguan, rasa bimbang, rasa bersalah atau bagaimana? Saya kok jadi Kristen, saya kok begini, begitu, dan seterusnya. Apa yang pertama atau yang kedua? Bagaimana? Yang pertama sih sebetulnya. Yang pertama, pasrah total pada suami. Lanjut terus? Iya, tanpa memang dari sebelum nikah dulu, saya udah ikut-ikut ke gereja dulunya. Oh. Ikut kawan. Ikut kawan. Iya. Lanjut. Gitu. Jadi tanpa pengetahuan orang tua saya juga, saya udah pergi ke gereja. Awalnya gitu. Menikahnya muslim. Oh. Jadi ditipu. Oh, ya itu alur yang umum terjadi sejak dulu sampai sekarang. Iya. Begitu. Jadi yang laki masuk Islam, bersyahadat, ya, kita bawa ke masjid, kita apa gitu, disyaratin di masjid, tapi nggak ada di sholat gitu, dia nggak mau. Akhirnya pulang kampung, di kampung kita di Medan gitu kan, saya lihat kok ini makin parah gitu kan, kok nggak ada agamanya sama sekali. Jadi saya punya anak, saya bingung gitu, udah pergi ke gereja aja, jadi saya harus apa sih, harus punya tujuan, saya bilang gitu. Sebentar, ibu muslimah, suami masuk Islam, bersyahadat, akad nikah secara Islam, kemudian waktu itu di tahun berapakah atau dapat berapa tahun dari usia pernikahan itu ibu terus kemudian diseret menjadi Kristen, ditipu menjadi Kristen itu? Ini SD ya, kalau nggak salah ya. Enggak, dari SD. Pulang kampung ke Medan 2010. Disuruh suami masuk Kristen? Sebetulnya enggak, tapi lingkupnya Kristen semua. Jadi kan namanya ada kakak ipar apa semua, kita diajak gitu awalnya gitu. Jadi ya udah ikutin aja. Lama-lama lama-lama. Tapi saya nggak sholat, tapi saya pergi ke gereja. Jadi saya harus punya tujuan juga. Jadi suami saya juga udah gimana ya, itu nggak ada agamanya lah gitu. Jadi saya lingkupnya Kristen, jadi saya ya udahlah gitu. Saya baptis diri saya sendiri. Gitu. Nggak dibaptis sama pendeta? Maksudnya nggak pergi sama suami. Gitu, nggak pergi sama suami. Jadi saya harus punya tujuan. Udah gitu memang saya suka ke gereja juga awalnya gitu, tanpa paksaan suami saya. Tapi tanpa paksaan juga saya lihat suami saya juga nggak ada pikiran Islamnya, masuk Islamnya cuman pura-pura aja gitu. Jadi biar gimana sih rezeki apa dibilang kawan-kawan yang di Medan itu, biar sama-sama kalian rezekinya bagus, mendingan udah aja lah Kristen dua-duanya gitu. Jangan satu Islam satu, karena dimusuhin juga aku di sana gitu kan, jolimilah. Jadi aku rajin sendiri lah pergi ke gereja waktu di CCA di Medan tuh. Rajin Ibu ya? Rajin, setiap minggu sendiri gitu. Bawa inilah yang kecil dulu, masih kecil SD. Saya bawa. Tapi kok lama-lama juga kok makin kesini makin hancur hidup saya gitu. Suami juga nggak ada perubahan. Terus setiap diajak pergi ke gereja pun dia nggak mau. Nggak pernah mau. Saya juga berdoa kok makin hari makin kayak ngelantur doa saya bilang gitu. Jadi kayak bagaimana? Menyalahkan Tuhan Yesus gitu. Kayak mana sih nasib saya begini terus, nggak ada
nggak ada keajaiban yang datang sama saya, mukjizat yang datang sama saya nggak ada. Bertahun-tahun saya 24 tahun saya nikah, nggak ada kebahagiaan yang datang sama saya. Saya ikutin agama dia, saya gitu maksudnya. Kan pas sekitar 4 tahun inilah saya berpikir terus, 4 tahun tanpa ada yang tahu, saya mau masuk Islam lagi aja. Karena emang kita udah nggak sama-sama bapaknya juga, jadi saya minta tolong lah gitu aja. Ibu berarti tertarik sejak muda sebelum menikah, iya. tertarik kepada Kristen. Iya, saya pernah dapat mimpi dulunya. Wih, mimpi apa itu? Jadi biarawati. Waduh. Iya, dulunya awalnya SMA. Sebelum nikah, tapi saya nggak ini, pas sudah nikah saya baru baptis itu setelah nikah malah. Jadi ibu tertarik menjadi Kristen karena tertarik makan babi kecapnya? Saya nggak pernah makan gituan. Oh, nggak pernah? Sampai sekarang nggak pernah. Oh. Nggak pernah makanan khas Batak, nggak pernah sama sekali. Tapi rajin ke gereja ibu ya? Iya. Wih. Karena kan Sampai bagaimana ukuran rajin ke gereja itu sampai menjadi? Nggak pernah jadi apa-apa, cuma jadi apa-apa. pokoknya saya pergi ke gereja tiap minggu ibadah gitu aja. Cuman nggak pernah nangkep di otak saya rasanya gitu. Apa di yang gereja itu saya ikut sekolah minggu dewasa, saya ikutin baca Alkitab, ikut itulah ya di pertanyaan-pertanyaan. Tapi sekitar sampai rumah lagi, saya udah tahu lagi bacaannya apa itu. Yang saya hafal di otak saya nggak ada. Gitu. Ibu merasa tidak waktu itu ibu menyembah seorang manusia? Nggak tahu saya. Makanya nggak begitu paham. Jadi percuma gitu. Ya. Saya jalanin, saya nggak ngerti-ngerti jalan Alkitab ini, saya nggak ngerti-ngerti gitu. Percuma. Oke. Gitu. Baik. Kalau namanya sholat sampai sekarang saya masih hafal semua bacaan sholat. Masih coba penasaran. Masih Enggak apa-apa, bacaan cuman dikit-dikit gini aja kayak bacaan ketika yang sujud coba. enggak, cuman Ibu kan- niatnya aja. Oh gini aja. Ibu kan sudah puluhan tahun kan menjadi Iya. Kristen. 24 24 tahun berumah tangga, terus kemudian kurang lebih ibu berarti 30 tahun Kristen? Enggak, 20 tahunan. Berapa? 20 tahunan lah. 20 tahun? Iya. Baik, kita akan saksikan bersama 20 tahun menjadi Kristen, dan apakah masih ingat hafalannya bacaan Cuman sujud? itu. Coba bacaan sujud. Enggak, doa-doa pendek kayak ya. kul huwallahu, kul Oke, auzubillahi baik, binas coba. gitu. Kul huwallahu dulu ya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakulahu kufuwan ahad. Al-Fatihah masih ingat tidak? Mudah-mudahan ingat. Oh ya, itu. Alhamdulillah ya. Iya, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ini beliau bukan bermaksud kita menyuruh untuk berdoa dengan cara Kristen, tapi hanya untuk mengkonfirmasi saja sejauh mana ukuran beliau waktu itu memahami tentang kekristenan. Ibu masih hafal doa Bapak kami? Enggak pernah ada di GPDI, enggak ada doa Bapak kami. Apa? Doa apa? Enggak ada doa-doa biasa aja. Doanya Doa kita sendiri aja. Oh. Misalkan ya Tuhan Yesus, ya gimana hati kita lagi galau gitu, kita ya berdoa gitu aja. Ini bukan Protestan, Ustaz. Ya, oke, baik. GBDI ya. Gereja Pantekosta di Indonesia, beda dengan Protestan. Iya. Baik, berarti Ibu sama sekali tidak tahu siapa yang Ibu sebut waktu itu? Enggak. Siapa itu dia sosok yang sering Ibu sebut dalam doa itu? Itu taunya ya Tuhan Yesus. Iya, tahu nggak? Anak Allah. Iya. Udah. Tahu beliau siapa? Nabi Isa. Iya, tapi tahu tidak? Tapi katanya dia bukan Nabi Isa gitu. Saya juga bingung. Ya, kata Kristen, Yesus bukan Nabi Isa. Nabi Isa bukan Yesus. Ya. Tapi itu adalah untuk menganulir supaya orang Kristen tidak banyak yang makin banyak masuk Islam.
diambillah narasi Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Tujuannya adalah supaya tidak makin banyak berbondong-bondong orang masuk Islam. Iya, Ya itu pernah. sebenarnya hanya perbedaan narasi nama saja. Musa bukan Moses misalnya begitu. Kalau mau sepakat lah ya, kalau mau konsisten, maka Ibrahim bukan Abraham kan begitu. Oh iya, Maryam bukan Maria kan begitu. Maria, oh iya. Yohanes bukan Yahya gitu. Kalau mau sepakat loh ya. Tapi untuk dekat sini ada gereja gede di sini. Namanya Romawi. Gereja Isa Al-Masih. Iya. Gede tulisannya itu, masih belum dicopot. Mungkin habis ini nanti diganti itu. Copot tapi udah, saya sudah dia sekitar besar. Nggak bisa. berapa ya? Kenapa? 4 bulan ya? Udah mau gereja, udah ada 6 sinodenya. bulan ya? Udah ada sinodenya. Udah nggak pernah ke gereja. Kalau Tapi sekarang udah nggak pernah ke gereja selama 7 bulan. ya, Udah nggak pernah pergi lagi. Tapi Cuma kalau kan ada nama- yang dibilangin Nabi Muhammad, istrinya banyak. Terus dia benar apa tidaknya dibilang di pendeta di waktu di gereja. ya. Dia menyetubuhi budaknya di kamar istrinya gitu. Nggak benar semua itu. Nggak benar semua itu. Jadi gini, Nabi Muhammad itu istrinya banyak. Tahu tidak? Istrinya itu janda-janda semua. 4 ya? 4 apa? Mayoritas janda. Oh, Mayoritas ya. 11 apa berapa katanya ya? Jadi waktu itu zaman perang, banyak sekali sahabat Nabi yang terbunuh, sehingga di situ banyak sekali ibu-ibu, anak-anak yang akhirnya tidak mempunyai ayah. Dan waktu itu muncullah namanya ta'awun metodenya. Ta'awun itu saling tolong menolong. Ini anak, ini perempuan, siapa yang mengayomi gitu kan. Nah, akhirnya dengan cara pernikahan, Nabi Muhammad termasuk menikahi para janda itu korban perang. Seandainya, mohon maaf, orang-orang kafir waktu itu, orang-orang non-muslim ya, menilai bahwa Nabi Muhammad itu adalah kedudukannya sebagai raja, ya. Padahal bukan. Nabi Muhammad itu bukan raja, di atas raja. Dia presiden di atas presiden. Kalau presiden biasanya kan ngurusi cuman pemerintahan kan, ngurusi pajak, menyalurkan bagaimana pemerataan pembangunan dan seterusnya. Tapi kalau Rasulullah yang dia urusi bukan hanya itu, bukan hanya soal politik pemerintahan, tapi lebih dari itu, sosial diurusin, ya kan, soal keagamaan diurusin, tentang bagaimana pembangunan SDM masyarakat diurusin, semua diurusin. Rasulullah ngajarin sholat, berarti Rasulullah itu kedudukannya di atas presiden kan? Oke, di atas presiden. Pertanyaannya, kalau orang sudah berkedudukan di atas presiden, pasti kalau mau tujuannya untuk pernikahannya, dia akan menikahi wanita-wanita cantik, dipilihnya yang Iya. gadis-gadis cantik. Mohon maaf, tidak janda, nah mungkin janda yang diambil. Pasti itu sudah. Kalau tujuannya untuk menikah ya, diambillah wanita-wanita cantik dari berbagai seantero negara, dipilih mana yang paling cantik, dinikahi. Rasulullah tidak, mayoritas istrinya janda. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya Rasulullah itu nabi palsu, ya, dia kan di atas presiden tuh. Pasti yang ada di mindset Rasulullah itu adalah mencari uang sebanyak-banyaknya. Itu pasti sudah. Meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Tapi perlu diketahui, Ibu silakan googling saja, bagaimana Rasulullah tidur, apakah kasurnya bagus atau tidak. Ketik aja, kasur tempat tidur Rasulullah, kasur tempat tidur Nabi Muhammad. Tahu tidak Ibu, kasurnya bagaimana? Itu dari daun-daun, sampai para sahabat itu ada yang nangis melihat Rasulullah kayak gitu itu. Tahu tidak Ibu, Fatimah, anaknya Rasulullah menikah, anak yang paling dicintai itu, Fatimah itu. Menikah, mohon maaf, Mbak namanya siapa? Mbak Putri. Mbak Putri mau tidak nanti di pernikahan, tapi ini bukan doa ya, bukan harapan. Saya aja tidak mau mendoakan itu kan, tidak tega saya mendoakan Mbak Putri menikah dengan cara yang saya sebutkan ini. Mbak Putri mau tidak menikah dalam kondisi pakaiannya banyak tambalan?
Mau? Fatimah, putri Rasulullah, menikah dalam kondisi pakaiannya itu penuh dengan tambalan. Kalau tidak salah itu berapa tambalan, saya lupa itu. Jadi seperti itu kehidupan Rasulullah. Kalau presiden di negara manapun tega tidak ada anaknya menikah kemudian dengan kondisi sederhana dan bajunya penuh dengan tambalan. Berikutnya, Rasulullah itu kalau seandainya beliau nabi palsu dan menjadikan dirinya dengan branding nabi, berarti biasanya kan untuk meraup keuntungan misalnya kan nabi palsu. Rasulullah meninggal itu dalam kondisi berhutang. Terakhir sebelum meninggal, beliau mohon maaf ada punya kebutuhan untuk membelanjakan keluarganya dengan bahan-bahan makanan, tapi nggak ada uang. Jadi akhirnya sebenarnya beliau tidak punya hutang sih, karena beliau waktu itu berhutang kepada orang Yahudi, mohon maaf, kepada orang Yahudi, bukan kepada orang Islam. Beliau berhutang kepada orang Yahudi dengan jaminan baju perangnya. Jadi baju perang itu, aku titipkan baju perang ini sebagai jaminan. Terus kemudian aku hutang kepadamu, wahai saudaraku, untuk aku mau beli kebutuhan makanan untuk makanan keluargaku. Bayangkan, sekelas Rasulullah itu. Ketika Nabi Muhammad meninggal, Rasulullah itu tidak tega cerita ini. Yahudi itu menagih hutang itu kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu adalah suami dari Fatimah. Wahai Ali, Nabi Muhammad sebelum meninggal itu berhutang kepadaku dengan jaminan baju perang, baju besi itu. Sebenarnya Rasulullah nggak punya hutang karena kan beliau sudah memberikan jaminan tadi itu kan. Istilahnya lek-lekan lah kan gitu. Kata Sayyidina Ali, nggak pakai lama, sudah aku tebus itu. Berapa hutangnya? Mana baju perangnya? Gitu. Itu sekelas Rasulullah. Saking Masya Allah Rasulullah itu. Seandainya Nabi palsu, kita akan melihat Rasulullah itu sebagaimana para pejabat-pejabat, para raja dan seterusnya. Sampai ada itu utusan dari orang kafir dari luar negeri datang dan mencari, mana raja, mana rajamu, mana rajamu. Begitu diantarkan ke rumah Nabi Muhammad, oh ini bukan raja katanya, ini bukan raja. Mana ada rumah raja jelek kayak gini, kemudian kasurnya kayak gini dan seterusnya. Oh pokoknya kalau diceritakan. Nah, itu yang menjadi senantiasa framing ya orang-orang saudara kita yang nggak suka kepada Islam. Di gereja-gereja biasanya disampaikan hal-hal yang itu ceritanya tidak ada di sejarah manapun tentang Rasulullah. Begitu. Baik, nanti tentang poligami dan seterusnya, kenapa kok ada poligami dan seterusnya akan dijelaskan mungkin oleh Ustazah Etika Nur. Dan Islam sebetulnya tidak mengajarkan tentang poligami. Islam itu mengajarkan punya istri itu cukup satu saja. Dalilnya di Al-Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Itu perintah Al-Quran tuh ayatnya bagus sekali. Jadi kata Allah begini, jikalau engkau takut tidak berbuat adil, maka nikahlah cukup satu saja, karena hal itu adalah lebih baik dan engkau menjauhkan dirimu dari mendolimi orang lain. Berarti menikah lebih dari satu itu berpotensi mendolimi orang lain, berbuat jahat kepada orang. Makanya bahasa Al-Quran itu indah sekali. Boleh lebih dari satu, tapi maksimal 4 pembatasan. Ya, tapi kalau di Bible itu boleh nikah lebih dari satu, berapa jumlahnya? 100. Jadi orang Kristen di Bible itu boleh menikah lebih dari satu, jumlahnya 100. Boleh. Ada ayatnya. Nanti setelah ini, nanti terlalu panjang saya nanti menjelaskan satu ya. Jangan sekarang. Di Bible ada ayatnya. Boleh. Jadi orang Kristen, yang lalu ada pengacara telepon kita kan habis bikin konten kan tentang boleh nikah di Bible itu orang Kristen nikah 100 wanita. Ada pengacara Kristen
mau melaporkan kita kan. Ternyata ada ayatnya. Akhirnya dia telepon kita. Oh, ternyata ada ayatnya ya. Dia ketawa-ketawa. Kalau gitu saya boleh ya? Oh boleh, boleh gitu. Nggak tahu ini istri gimana nanti kan gitu. Istri boleh nggak ya katanya gitu. Ada ayatnya. Jadi kalau ada pengacara mau melaporkan kita nggak bisa karena memang ada ayatnya. Orang Kristen boleh nikah 100. Coba pengacara yang terkenal, pengacara kondang, ya. Oh bukan yang dulu. Berapa istrinya? Ketika jadi Google berapa istri pengacara OC Kaligis, agamanya apa? Oh ya, OC Kaligis itu. Katolik. Oh, itu Katolik. Jumlahnya istrinya 10. Di Google aja, ketik aja. Jadi aslinya boleh menikah sampai 100 boleh. Oh, belum pernah dengar. Kalau di Islam dibatasi. Orang dulu kan kalau menikah kan sampai istrinya banyak kan, puluhan kan. Islam datang untuk membatasi. Boleh engkau nikah maksimal 4. Dan itu pun harus hati-hati. Cukup 1 saja kata Allah. Engkau kalau menikahi lebih dari 1 mendolimi orang lain potensinya kan begitu. Itu bahasa indah Al-Quran. Baik, ini tadi saya kepreset lidah terlalu panjang pembahasan ini. Sebenarnya saya kepengen ini saja apa namanya? Saya ingin menggali lebih dulu apa yang terjadi sebetulnya. Nanti kalau ada pembahasan di luar ini saja ya. Nanti saya kepleset lidah. Biar Ustadz Ke lebih banyak nanti menjelaskan. Baik, Ibu waktu itu menjadi Kristen dan Ibu sekarang ingin menjadi muslimah. Pandangan Ibu tentang konsep ketuhanan yang logis, yang logik mana kira-kira? Kristen atau Islam? Ya sekarang saya lihat di agama Islam lebih itu gitu, kayaknya sholat ngaji kayaknya masuk di akal kalau kulihat gitu. Kalau karena kurang menjalani mungkin Kristen nggak terlalu mendalami gitu. Kalau Kristen karena saya cuma ngajarin anak-anak aja biar ada tujuan. Baik, karena Ibu tidak terlalu mendalami apa itu Kristen, maka tidak apa-apa, nanti kita sharing-sharing lagi. Saya ingin geser kepada Mbak Putri ya. Mbak Putri, baik, mohon dibantu nama lengkap Mbak Putri. Nama saya Putri Cecilia Sitorus. Nama panggilan Putri atau Cecilia? Biasa dipanggil Cecil. Oh, biasa dipanggil Cecil. Tapi tadi bilangnya Putri. Ya, biar gampang. Bebas ya, baik. Mbak Cecil ini dulu aktivis gereja? Nggak terlalu sih Pak. Nggak terlalu. Sampai di mana Mbak Cecil di dalam gereja beraktivitas? Waktu zaman SMA, SMP SMA masih aktif. Setiap minggu rajin gitu ke gereja, kayak Sabtu Minggu itu kan ada Sabtu itu gereja pemuda-pemudi. Nah jadi setiap Sabtu datang, hari Minggunya kita nyanyi apa yang dilatihan di hari Sabtu. Terus nanti kalau misalkan ada acara-acara gereja datang. Seperti kor yang tadi Bapak Ustadz bilang. Oh berarti Mbak Putri, Mbak Cecil ini paduan suara? Iya. Grup paduan suara? Iya. Hafal lagu-lagu berarti? Enggak apa, tapi yang lagu-lagu kayak biasa-biasa aja sih Pak, yang kayak sekarang ini kayak lagunya ya yang biasa dikenal lah, yang di seliweran di TikTok juga kan ada banyak tuh. Itu aja sih Pak. Kalau yang kor-kor gitu yang kayak di kidung jemaat itu kurang. Kalau di kidung jemaat karena kan pemuda. Lebih pada lagu apa berarti? Mukjizat itu nyata. Terus banyak sih Pak, kayak seperti rusa yang haus. Banyak sih dan lain-lain. Ya. Mbak datang ke sini bersama Ibu, bersama Mama. Ya. Mohon maaf, Mbak Cecil usia berapa sekarang? 22 tahun. 22 tahun. Ya. Berarti sudah lama aktif di gereja. Sebagai seorang aktivis gereja, kok mau-maunya diajak Mama untuk bersyahadat mau masuk Islam, atau Mbak ini keinginan sendiri atau dipaksa Mama, diajak Mama atau bagaimana? Aku yang bilang kemarin sama Mama untuk bilang sama Uwa, kataku apa namanya, udah Ma, masuk aja ke Islam, kataku gitu. Daripada ikut bapak kayak gini, bilang. Mbak Cecil nggak sayang
kalau bahasa Jawa itu nggak eman ya, nggak sayang kepada kepercayaan lama. Enggak, karena di lingkungan juga kan kayak di sekolah, di kampus itu banyaknya yang agak beragama Islam. Terus Mbak Cecil, apa yang diketahui tentang Islam sebelumnya? Waktu kecil sih Pak ikut-ikut ngaji-ngaji gitu juga sama kayak adik aku gitu kan. Ya paling baca Iqra, apa Iqra. Loh, ikut ngaji juga? Loh, waktu kecil oh, berarti masih Mbak Cecil pernah TK. jadi muslimah? Enggak, cuma ikut-ikut aja kayak adikku gitu. Oh, ikut tetangga. Iya, ikut-ikut. Bisa Al-Fatihah? Enggak bisa kali itu. Udah lupa. Soalnya dari kecil gitu. Mbak Cecil sadar nggak tentang siapa itu Yesus dan seterusnya? Yang saya tahu sih Yesus itu Nabi Isa gitu aja sih Pak. Nabi Isa yang kita anut di gereja, yang kita puji-puji, yang di bawahnya Allah, itu aja. Mbak Cecil tahu tidak kenapa Mbak Cecil lebih menyembah, lebih sering menyebut nama Yesus daripada nama Allah? Tidak tahu. Mbak Cecil gerejanya beda sama Beda. apa gerejanya? GKPI, Oh, GKPI, Gereja Kristen Protestan Indonesia. Protestan Indonesia. Oh, beda sama mama GPDI ya. Iya. Oke, berarti liturginya juga beda. Iya. Baik, ada pesan-pesan khusus sebelum Mbak Cecil bersyahadat pada siang hari ini? Tidak ada sih Pak. Tidak ada. Ada pertanyaan khusus? Tidak ada. Mbak Cecil sudah yakin bulat pada hari ini untuk bersyahadat masuk Islam? Seberapa bulatnya? Ya udah yakin Pak, karena satu juga kan ya masa aku doang yang ini beragama Kristen, satu sisi di keluarga. Terus satu sisi lagi aku juga jarang gereja sekarang. Kenapa? Iya banyak sih Pak yang apa sih masalah-masalah pribadi yang dialami gitu. Ada lagi yang mau jadikan tambahan? Udah. Baik, Ananda namanya siapa? Naya. Naya? Naya, nama lengkap siapa? Naya Katalea. Nia, Naya, Katalea. Katalea, Sitorus. Mbak Naya kelas berapa sekarang? 6. Usia? 12. Sekolah Kristen atau sekolah apa? Negeri. Sekolah negeri. Oh, oke, aman berarti. Mbak Naya hari ini bersyahadat ikhlas tanpa ada tekanan? Pernah ditekan mama? Enggak. Enggak. Disuruh mama untuk bersyahadat hari ini? Enggak. Apa pendapat Mbak Naya tentang keinginan untuk masuk Islamnya? Kepingin apa? Mau apa sih? Coba. Nggak apa-apa. Ya, pemalu ya. Nggak apa-apa. Oke, sekarang ke Mas Tupa. Mas Tupa. Ini adalah anak Kristen yang rajin ikut tahlilan. Nah, gimana ceritanya Mas Tupa? Coba diceritakan Mas Tupa. Ceritakan sederhana, nggak apa-apa. Ngomong lah. Oh, kok ingin masuk Islam? Kepingin apa? Oke, baik. Kita waktu berikutnya kita serahkan kepada Ustadz Kainama, kepada beliau dipersilakan. Syukran katsiran jazakallahu khairan Ustaz Ipung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Muslimin wal muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, pemirsa setia Ayah Sofia Mualaf Center Nasional YouTube channel, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia. Peristiwa seperti ini sudah sering kali terjadi dan bukan hanya, sekali lagi pelan-pelan, peristiwa seperti ini sudah sangat sering terjadi bukan hanya di wilayah pelayanan dari Ayah Sofia Mualaf Center Nasional, baik yang dinaikkan melalui YouTube channel maupun dinaikkan oleh beberapa channel-channel bahkan media-media mainstream nasional yang ada di Republik Indonesia ini. Karena begitu banyak video-video dari Mualaf Center Nasional Ayah Sofia juga ditayangkan dari beberapa media-media di luar negara Indonesia. Alhamdulillah sudah beberapa negara yang kontak terus 1,5 sampai 2 tahun belakangan ini kepada saya secara pribadi bahwa mereka juga menayangkan. Mereka mengambil melalui izin kepada Ustadz Ipung untuk mendownload video itu lalu
mereka yang tayangkan ulang kembali. Ada beberapa yang ditranslate ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Jerman atau bahasa Belanda. Jadi negara-negara yang sudah menayangkan kembali video-video ini adalah yang paling dekat adalah Australia. Ada 2 negara bagian di Australia, ada 2 kota di Australia yang juga menayangkan apa yang ditayangkan oleh Hagia Sophia Mualaf Center Nasional. Lalu setelah Australia itu yang jelas Malaysia. Malaysia kemarin kita dapat kabar dari Ustadz wal Ustazah kita yang ada di Washington DC, Amerika Serikat. Ada beberapa negara bagian yang sudah menayangkan ulang Hagia Sophia Mualaf Center Nasional video-videonya, terutama video-video tentang pensyahadatan. Lalu di yang paling banyak itu Hong Kong juga, Hong Kong, karena banyak saudara kita di Hong Kong. Lalu yang kelima itu Birmingham, London dan sekitarnya di Inggris. Yang terakhir yang saya dapat kabar itu dari negeri Belanda. Negeri Belanda ada beberapa kota besar, termasuk di dalamnya Amsterdam dan Rotterdam, itu juga ditayangkan melalui media kota tersebut di negeri Belanda untuk tayangan video-video pensyahadatan yang dilaksanakan oleh Mualaf Center Nasional Hagia Sophia. Dan terakhir adalah Frankfurt yang saya baru dengar kemarin. Frankfurt dari Jerman juga menayangkan ulang. Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan syukran katsiran jazakallahu khairan wa barakallahu fik kepada semua saudaraku, ukhti, akhi, ikhwanul muslimin yang berada di luar negara Indonesia yang menayangkan ulang video-video dari Mualaf Center Nasional Hagia Sophia ini, terutama tentang pensyahadatan. Bukanlah kami ingin agar kami menjadi terkenal, tidak. Tapi kami bersyukur video-video ini ditayangkan ulang. Karena apa? Karena menjadi satu kabar baik, kabar sukacita bagi setiap orang bahwa Allah terbukti benar melalui diturunkannya wahyu Allah di dalam Al-Quranul Karim. Terutama surat yang demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahu adzim wa sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan terjadi di hari-hari di depan pertolongan Allah nyata, pertolongan An-Nasr kepada umatnya. Ketika engkau menyaksikan begitu banyak orang berbondong-bondong memeluk agama Allah, agama Islam. Muslimin wal muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Hari ini ada 4 orang, satu keluarga bersyahadat. Dan alhamdulillah hari ini saya tidak membahas mereka. Kenapa? Karena mereka sudah jelas. Allah memasukkan ibu dan 3 orang anak ini, perhatikan baik-baik. Ibu dan 3 anak ini diambil Allah untuk dimasukkan ke dalam surat An-Nasr. Mereka ini adalah bukti kebenaran Al-Quran. Jadi saya tidak membahas mereka. Kita sudah ngobrol, Ustadz Ipung sudah ngobrol, nanti pendalamannya dengan Ustadz Ipung dan Bunda Etika. Saya hanya menyampaikan bahwa setiap hari sekarang dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi, bahwa agama yang benar hanya satu. Tidak ada muslimin wal muslimah, ikhwanul muslimin, dimanapun Anda berada, stop bilang Islam agama paling benar. Saya sudah bilang, berkali-kali saya ulang ini, dengan segala rasa hormat dan permohonan maaf, serta segala kerendahan hati. Ikhwanul muslimin, muslimin wal muslimah rahimakumullah, berhenti bicara Islam agama paling benar. Berhenti, tobat. Kenapa? Tidak ada agama paling benar. Yang ada Islam agama yang benar. Palingnya buang. Ya, buktinya apa? Ini keluarga keberapa yang diberikan Allah kepada Ustadz Ipung dan Hagia Sophia Mualaf Center. Ini baru satu lembaga. Ada banyak lembaga di Republik Indonesia dan di seluruh dunia yang mensyahadatkan, menuntun syahadatkan orang
Setiap hari, bayangkan di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Coba bayangin, kalau kita di sini satu, nggak usah jauh-jauh, di sebelah aja di Masjid An-Nur. Di sebelah aja. Itu ada yang syahadat itu hari ini. Ada. Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng. Ya, Masjid Al-Husna yang nanti sebentar saya akan berangkat di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lalu Masjid Al-Azhar yang barusan saya Masjid Al-Azhar di Jakarta Timur ini. Ada, setiap hari ada yang syahadat. Coba bayangkan. Jadi mereka 4 orang ini adalah bagian kecil, sekali lagi, titik kecil dari ombaknya cintanya Allah kepada ciptaannya. Bukan karena maminya mau syahadat lalu dia ajak anak-anaknya, anak-anaknya juga setuju. Nggak ada urusannya dengan itu. Tidak ada urusannya. Sekali lagi, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Tidak ada urusannya. Urusannya apa? Mereka adalah orang-orang yang dicintai penciptanya. Mereka harus sebelum mati, Allah menyampaikan kepada para malaikat Allah, sampaikan kepada keluarga ini, aku cinta sama keluarga ini. Aku cinta sama keluarga ini. Mereka harus menikmati berkahku. Mereka harus menikmati rizkiku. Mereka harus menikmati rasa amanku. Mereka harus menikmati rasa sukacitaku. Setiap hari bertambah jelas. Yang ku perlukan telah kau berikan. Besar setiamu kepadaku. Great is thy faithfulness, O God, our Father. Morning by morning, thy mercy I see. All I've been needed, thy hands had provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Allah rindu memberikan yang terbaik buat mereka. Gitu aja. Kalau untuk mereka. Dan hari ini adalah waktunya. Kenapa selama ini didiamkan, dibiarkan sengsara? Oh tidak. Tidak. Allah tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Semakin mereka kemarin itu banyak masalah, semakin mereka kuat mantap ketika bilang sama Ustadz Ipung, aku mau syahadat. Coba kalau cuma sebentar sengsaranya. Belum tentu mereka mau kembali ke Islam. Belum tentu mereka mau kembali ke Islam. Belum tentu datang Allah, aku butuh bantuanmu ya Allah. Ya Allah, aku butuh cintamu ya Allah. Belum tentu. Kenapa cuma sebentar sengsaranya? Terus dia langsung ditolong sama misal ya, jangan marah. Misalnya dengan kekristenan menolong mereka, nggak balik mereka. Nggak balik. Tapi disinilah kebesaran Allah. Dibuat dulu orang ditekan dengan masalah-masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah lingkungan, masalah macam-macam diterpa. Supaya apa? Supaya nggak cengeng. Jadi mu'alaf tuh cengeng banyak sekarang. Cengeng tau nggak? Sebentar-sebentar mengeluh. Aku kan udah mu'alaf, aku kan udah syahadat, tapi kok Allah tidak kasih aku uang? Emangnya mu'alaf jadi dapat banyak uang? Mu'alaf cengeng, kemana-mana bawa sertifikat mu'alaf. Datang dari satu rumah orang Islam yang kaya-kaya disamperin. Masjid-masjid yang kaya-kaya disamperin. Aku mu'alaf, aku nggak punya uang, aku diberhentikan kerja. Berhenti jadi mu'alaf yang begitu. Memalukan berkah Allah. Allah itu memberikan kemu'alafan supaya orang taf. T-A-U-G-H, taf. Taf itu apa? Tegar, kuat. Orang Islam itu nggak ada yang cengeng, nggak ada yang cemen. Apalagi orang Islam itu adalah orang-orang yang berasal dari keluarga-keluarga perantau. Bukan orang dari Jawa sini, perantau. Orang perantau itu kuat, nggak cengeng. Nggak sebentar-sebentar mengeluh, aduh aku nggak ada beras, aku belum bayar sekolah, Allah tidak tolong aku. Allah sudah menolong kau, cuman mungkin kau yang nggak mau. Contoh begini, udah miskin sombong lagi. Ya gini, ada banyak sekarang di Indonesia banyak. Udah miskin sombong, kenapa? Ngantri bantuan
bantuan dari pemerintah, entah itu beras, uang, minyak, bantuan, ngantri, tapi pakai HP yang mahal. Tapi ngantri. Mau dapat gratisan tapi HP mahal. Di sekolah nganterin anak ke sekolah SD misalnya. Bayaran sekolah maunya murah, tapi emaknya kalau ngobrol, ngegosip, ngegibah di sekolahan, liatin tuh, emas apa segala macam, HP. Anak-anak sekarang walaupun miskin dia nggak mau tahu. Dia nangis, dia marah-marah sama emak bapaknya minta HP yang paling bagus. Supaya apa? Supaya bisa main game. Bukan untuk buka Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Malah WhatsApp, malah FB-an, pacaran, buka Mobile Legend. Enggak penting. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Orang-orang seperti ini akan diselamatkan Allah. Dengan cara apa? Jadi Islam. Jadi Islam. Begini, kenapa keluarga ini dimenangkan Allah? Allah memenangkan satu keluarga. Karena sekarang, perhatikan baik-baik, sejak tahun 1987, 1987, program ini baru terbongkar sekarang. MPP yang saya sering ngomong sama Ustadz Ipung. Ada MPP, Muslim pura-pura, mu'alaf pura-pura. Untuk apa? Untuk menjebak umat Islam jadi Kristen. Kalau tidak bisa dijebak umat Islamnya, perempuannya hamilin dulu. Saya mau tanggung jawab asal engkau nikahnya di gereja. Yang nomor 2, aku nggak apa-apa. Aku nikah sama kamu, aku jadi Islam nggak apa-apa. Tapi dia nggak pernah sholat, nggak pernah mau belajar Al-Quran, nggak mau datang ke masjid atau surau atau musola ketika ada kajian, ada dakwah, nggak mau. Belajar Iqra aja, A atas, A bawah, A do ma, nggak mau belajar. A I U N in un, nggak mau, nggak mau. Masih tetap makan babi kecap, masih tetap makan saksang, masih tetap makan darah, masih tetap makan sop tulang. Oh, tulang disop? Enggak, maksudnya bukan tulangnya orang Batak, bukan. Maksudnya tulang itu, tulang B2. Kan orang Batak juga ada panggil tulang, soalnya saya takut salah. Saya minta maaf ya. Bukan tulang yang tulang, tulang, bukan. Tapi ada sop tulang, kalau kita kelapu tuh, lapo, dari dalam langsung matep, gitu ada. Ya. Lalu yang di depan bilang parjol. Pada ketawa sih. Kayak ngerti aja, emang ngerti? Langsung bilang, matep, nang pelelekku katanya. Nang pelelekku apa? Itu jangan disautin. Pura-pura nggak tahu aja, pura-pura nggak tahu. Ya kan? Pakai darah nggak katanya? Darah itu nggak boleh. Bahkan Bible sendiri tulis tidak boleh makan darah. Terkutuklah orang yang makan darah atau minum darah. Karena di dalam darah itu nyawa makhlukku. Kata siapa? Kata Debata. Apa aja Debata? Debata lah. Kalau orang Batak tahu itu Debata yang bilang. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Mengapa kekristenan misionari? Ini sebabnya misionari kekristenan, pekabaran Injil. Dengan segala rasa hormat aku sampaikan kepada para pendeta yang mulia dan para ahli teologi. Pekabaran Injilmu, misionarimu di Republik Indonesia ini gagal total. Dengar baik-baik dan camkan kata-kata kainama Om Pendeta ya, yang aku hormati Bapak-bapak Sintua dan semuanya sesudena yang aku hormati dan aku sayangi. Kainama, misi pengkristenanmu di Indonesia gagal. Kenapa? Habis orang dibaptis jadi Kristen, ditinggal, tidak diajarin.
Tidak diperkenalkan siapa Yesus. Cuma nyanyi aja. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu siapa Yesus. Tapi ditanya siapa Yesus? Nggak tahu. Tanggal berapa lahirnya? 25 Desember. Malu. Nggak ada. Apakah benar dia mati di salib? Benar. Jam berapa mati di salib? Nggak ada yang tahu. Ada yang bilang jam 9 pagi. Ada yang bilang jam 12 siang. Ada yang bilang matinya jam 3. Ada yang bilang matinya jam 5. Ada yang bilang matinya nanti mendekati maghrib karena hari Sabat dan sebagainya. Ada yang bilang kuburnya di Golgota. Ada yang bilang kuburnya sekarang jaraknya di luar tembok Yerusalem. Nggak pasti. Kain kafan itu benar nggak punya Yesus? Bukan. Itu kain kafannya punya umat Islam. Banyak hal yang tidak diceritakan kepada orang-orang yang engkau bikin menjadi Kristen. Dibaptis, udah, dadah bye-bye. Nanti tiap bulan datang untuk minta perpuluhan. PK, persembahan kasih. Setiap bulan kau datang, tapi kau nggak pernah ajar ini orang-orang. Siapa Yesus? Siapa itu Tante Elizabeth dan Om Zakaria? Siapa itu Mama Mary? Siapa itu Papi Yosef? Siapa itu Nikodemus? Siapa itu Filipus? Siapa itu Petrus? Ya kan? Siapa itu siapa? Bartolomeus? Siapa itu Yudas Iskariot? Engkau selalu bilang benci iblis itu Yudas. Enggak tahu ceritanya. Mereka nggak pernah dikasih tahu. Ini contoh keluarga ini. Ini contoh keluarga muslimin wal muslimah rahimakumullah. Ini keluarga ini. Ya gereja aja. Bapak kami, oh di gereja kami tidak ada. Ayo. Bapak kami. Jangankan ditanya. Pernah dengar nggak ini doanya nih? Abunna basamayo, fasyama'in di ardo. Pernah dengar? Itu doa Bapak kami dalam bahasanya Yesus. Ayo, baru dengar sekarang ya? Abunna basamayo, baru dengar sekarang. Abunna basamayo. Pernah dengar? Gak pernah mereka. Tuh, orang kan bingung, si Ustadz kok bisa? Itu artinya apa? Yang aku hormati, yang aku cintai, dan aku sangat muliakan di Republik Indonesia, para pendeta dan para misionari. Gagal Anda. Kenapa? Anda nggak ngajarin yang anak kecil nih. Kayak anak 2 ini di sekolah minggu, diajarin baca bahasa Ibrani. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Waf, Taf, Ain. Diajarin nggak? Enggak. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Melek Fe'olam. Pernah diajarin? Itu doanya Yesus. Anda gagal. Dan Allahku, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, mengambil mereka dari kekristenan yang tidak mengajari mereka, diambil kembali untuk menerima berkah dan rahmatan lil alamin, dari pencipta mereka, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka diperkenalkan, Yesusmu, Yesus, itu laki-laki muslim. Yesus disunat di khitan. Yesus sholat subuh. Ini gimana? Nanti minta sama Ustadz Ibu, nanti dikasih tahu. Ayatnya ada di Bible. Nih di sini nih. Ada. Nih para pekabar Injil. Ustadz Ipung aja punya tuh. Edisi Alkitab baru, yang paling baru edisi 2 nih. Kau punya? Kau ajarkan buat orang-orang yang kau baptis jadi Kristen? Nonsen, omong kosong, nggak pernah. Setelah Kisah Para Rasul, kitab apa? Nggak dikasih tahu, nggak diajarin. Ini nih, hai keluarga yang dibaptis. Ini Bible nih ya. Namanya Alkitab tuh. Tahu nggak kitab yang paling tengah apa? Mazmur. Pintar. Sebelum Mazmur? Hah? Dari Hong Kong, Filipi itu perjanjian baru. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Tapi kalau aku tanya gini. Orang Islam kalau sholat, ayat pertama yang dibaca apa? Sholat. Harus baca apa? Niat, habis niat apa? Yang gini nih bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil alamin. Tahu. Walaupun pendek.
Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Saudaraku sayang, Kristen Katolik di Republik Indonesia, hari ini aku cuma mau bilang, misi pekabaran Injil, kristenisasi, pemurtatan, misionari, kau atur gagal total. Barakallahu fikum. Karena apa? Karena Allahku adalah Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan. Dia selalu melihat ciptaannya, dia selalu menjaga ciptaannya. Supaya jangan terlalu lama makan babi, supaya jangan terlalu lama makan biang. Tahu biang? Biang itu B1, kalau babi itu B2, ya. Kalau biang itu kering, kalau B2 itu basah. Makanan yang haram dijauhkan dari mulut mereka. Hal-hal yang tidak bagus diharamkan, dijauhkan dari mulut mereka. Diselamatkan. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Hari ini kita berhenti untuk bilang agama Islam, agama paling benar. Tapi biarlah kita hanya bilang agama Islam adalah agama yang benar. Karena apa? Tuhannya agama Islam menjaga umatnya. Tuhannya agama Islam memberikan bantuan, pertolongan sesuai dengan yang dibutuhkan. Tidak lebih, tidak kurang. Yang terutama adalah Tuhannya Islam menjaga imannya umat Islam. Sudah siap sekeluarga untuk menerima berkah Allah? Sudah? Betul? Ini maminya? Maminya? Iya. Baik. Ibu Iis. Iis Suprihatin. Suprihatin. Iya. Waktu dibaptis namanya jadi apa? Lis Lumban Tobing. Lis Lumban Tobing. Hebatnya, Masya Allah. Ibu Lis Lumban Tobing mau mengikuti kata-katanya Ustadz Kiai Nama. Ikhlas. Ikhlas. Ridho. Ridho. Tidak berat. Tidak. Mau cinta kepada Allah, mau. Mau. Mau patuh sama Allah. Mau. Allah. Mau cinta Nabi Muhammad. Mau. Allah. Mau cinta Al-Quran. Mau. Mau ajar anak-anak ini di Islam. Mau. Tapi maunya ikhlas ya, tidak Ikhlas. ikutin kata-kata Ustadz Kiai Nama. Iya. Tidak usah terlalu cepat, yang penting suaranya mantap. Oke. Orang kalau dari Sumatera itu, dari tepian Nawuli yang mulia itu, dia suaranya mantap. Ya. Tidak cengeng, tidak cemen. Iya. Kita dikuatkan Allah. Amin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah. Ashhadu alla ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ashhadu alla ilaha illallah. Ashhadu alla ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ibu Lumban Tobing. Iya, Ibu Lis Lumban Tobing. Agamamu sekarang apa? Islam. Takbir. Allah. Tuh Pak, ikutin Ustadz Kiai. Ikutin ya. Jangan pelan suaramu nak. Tunjukkan kau seorang anak Sumatera yang diberkahi Allah. Ya? Ya? Suaranya yang mantap. Jangan kau pelan-pelan suara. Kita ini merantau, Abang. Ya? Diberkahi Allah. Ya? Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ashhadu. An la. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Ya. Bismillah.
Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim, dengan menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Mengasih, lagi Maha Penyayang, lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa bersungguhnya tiada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wah, anak tupa, agamamu apa? Islam. Allahu Akbar, takbir. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah wa subhanallah. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, bersama Ustazah Bunda Maslahah dan juga keluarga besar Pak Dokter di sini. Di tempat ini, di tempat yang dimuliakan dan diberkahi Allah dengan segala keberkahan serta rizki yang berlimpah. Juga rizki ini akan mengalir kepada setiap orang yang membuka hatinya untuk diberkahi oleh Islam. Ketika Islam masuk, maka ada berkah, rahmah, damai sejahtera, kesehatan, kesuksesan, serta rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Dan setiap orang yang membiarkan hatinya dibuka lalu masuk Islam, maka dia tidak akan menjadi ekor, dia akan menjadi kepala. Karena Islam tidak pernah jadi ekor, Islam tidak pernah menjadi follower, ya, tapi dia menjadi seorang yang diikuti, menjadi leader, bukan follower. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Ketika Anda menerima Islam, bukan dilihat dari kaya atau tidaknya Anda, bukan. Bukan. Tapi ketika Islam masuk ke dalam hati Anda dan melingkupi seluruh rumah tangga Anda, maka yang pertama dilihat adalah ada damai sejahtera di situ. Ada damai sejahtera di situ. Sekali lagi, ada damai sejahtera di situ. Karena setiap hari di rumah itu disuarakan asma Allah. Asma Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Dipuji Allah, maka rumah itu akan damai sejahtera. Wah, apa tuh Pak Ustadz? Parfum Hagia Sophia. Aromanya aroma Eropa. Oh, cakep nih Pak Ustadz. Iya. Dari depannya packagingnya bagus, di dalam juga tuh. Keren banget. Hagia Sophia Alexandria. Ini izin ya Pak Ustadz ya, saya buka ya. Tangan dulu ya. Seger banget.
Ini beda nih, campuran ada lemonnya tapi kalem tapi gimana ya, elegan gitu loh Pak Ustadz. Iya, itu bisa bertahan sampai 8-12 jam. 30 mili buat kita kalau traveling. Hagia Sophia, Alexandria. Wah ini harus ini punya nih pemirsa nih, ya kan? Sore